Shalom, jumpa lagi dalam acara Bina Iman. Tema Bina Iman sepanjang bulan ini yaitu penuh Roh Kudus di masa yang sukar. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Awas Jebakan. Masa-masa ini memang masa yang sukar Bapak Ibu, di mana perang belum selesai, di mana virus lagi yang akan menyerang, sudah menyerang Singapura yang saya tahu, menyerang Thailand, dan mungkin juga sudah masuk ke Indonesia. Dan bukan itu saja, tetapi juga yang membuat semakin susah hidup ini adalah godaan iblis yang hendak menjatuhkan kita. Saya seringkali bilang sama istri saya, hidup ini sudah susah, maka jangan kita membuat ulah dengan berbuat dosa yang membuat hidup kita semakin susah. Kita perlu untuk terus membina hubungan dengan Allah Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Timotius 2 ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kata jerat itu memiliki arti lain, simpul atau juga tipu daya, muslihat. Untuk menjebak dan menjatuhkan kita, iblis tidak datang dengan wujud yang menyeramkan, kita pasti akan lari. Namun, dia memakai tipu daya, memakai muslihat. Dia memberi kita umpan sesuatu yang menyenangkan buat kedagingan kita, yang mana itu perlahan-lahan akan membawa kita pada perangkap jeratnya tanpa kita sadari. Setelah kita masuk jeratnya, kita menjadi tidak berdaya dan akan menjadi hamba ketidakbenaran, dan ujung-ujungnya pada kebinasaan. Jerat iblis layaknya sebuah tali simpul yang mengikat kita dengan usaha kita sendiri, maka ikatan simpul itu akan semakin kencang. Jika kita tidak ada yang menolong, maka pada akhirnya kita akan menuju kepada kebinasaan. Tugas kita yang mengerti firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, seperti telah dibahas di hari kemarin di ayat 24 dan 25, kita harus mau untuk menolong orang-orang yang terjerat dalam perangkap iblis. Tuntun orang-orang yang sudah masuk dalam jerat iblis dengan sabar dan dengan lemah lembut sehingga mereka boleh terlepas dan berbalik kepada Tuhan. Sambil kita tetap menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita juga jatuh dalam jebakan iblis. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita butuh Roh Kudus sebagai pribadi yang lembut, yang mampu melembutkan dan membuat seseorang insaf akan apa yang dilakukan. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut dan dia mampu menginsafkan seperti yang ditulis dalam Yohanes 16 ayat 8a. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayo, bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang terkena jebakan iblis, terjerat dalam jerat dosa, berkubang dalam dosa, pertama-tama berdoa, minta Roh Kudus untuk membantu Bapak Ibu agar terbebas dari jerat iblis. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa datang kepada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan
yang dapat Bapak Ibu percaya, ceritakan apa yang menjerat Bapak Ibu, dan akui supaya kita sembuh. Diakui, berdoa, dan kita sembuh. Itu ada dalam Yakobus 5. Bagi kita yang sekarang mungkin tidak terkena jeratan iblis, jebakan iblis, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari bantu orang-orang yang terjerat supaya bisa terbebas. Karena mereka melakukan dosa tanpa sadar. Kita harus bantu mereka supaya mereka sadar. Sambil juga kita mengawasi diri kita sendiri, menjaga diri kita supaya kita sendiri juga jangan sampai masuk dalam jebakan iblis. Kiranya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita supaya kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tidak terikat oleh jeratan iblis atau dosa. Tuhan Yesus memberkati kita.